Lebaran sudah berlalu, THR atau tunjangan hari raya sudah dibagikan. Semuanya ber-THR. Dari pegawai negeri, buruh, hingga kodim dan ormas yang membawa surat berkop dengan sedikit menggertak. Intinya adalah THR membuat semuanya gembira menjalankan lebaran di tengah ekonomi negeri yang ngeri saat ini. Tapi tahukah kamu bahwa pernah ada sekelompok organisasi yang habis-habisan memperjuangkan THR untuk semua kaum buruh dan pekerja? SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Buruh terbesar di Indonesia tahun 60-an, dan kalian tidak salah dengar, SOPSI lah yang menjadi imam agar THR bukan semata buat pegawai pemerintah, tetapi juga mereka di luar itu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip di selatan Yogyakarta, jas merah mojok. Terima kasih SOPSI, tunjangan lebaran bikin gembira semuanya. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sukiman, Perdana Menteri dari Masyumi, sering disebut sebagai Bapak THR Indonesia. Betul sekali, dari Sukimanlah kebijakan tunjangan hari raya atau THR atau pemberian bayaran tambahan dari gaji pokok yang sudah ada setiap hari lebaran tiba. Akan tetapi THR Sukiman ini hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri. Hanya untuk PNS saja. Kebijakan THR Sukiman bukan untuk pekerja non formal. Tidak ada THR untuk buruh, padahal yang berlebaran bukan hanya PNS, bukan hanya pegawai negeri yang bikin kue natsar, beli baju baru, ngasih angpau bagi bocil-bocil yang gak hanya amtenar-amtenar, tapi juga buruh yang berlebaran. Pekerja-pekerja juga ikut berlebaran. Tukang las juga, tukang bengkel motor, montir radio dan HP atau asisten rumah tangga. Bahkan sampai titik terjauh, ormas dan preman juga pingin bikin kue nastar, bikin opor dan gogos. Mereka itu semua juga berbagi hagala dan sedekah, membeli peci atau mukena baru. SOPSI mengambil alih perjuangan bertajuk THR bagi mereka di luar pegawai negeri, di luar pegawai birokrasi pemerintahan. SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, federasi yang identik dengan komunis ini dari awal punya istilah, namanya tunjangan lebaran. Mari kita mulai dari Medan. SOPSI Sumatera Utara itu mengumpulkan 25 federasi untuk bikin namanya koordinasi aksi dengan satu tujuan, menuntut tunjangan lebaran. Gimana jika pengusaha nggak memberikan hadiah lebaran itu? Nah, SOPSI menyiapkan 3 aksi gelombang. Serikat buruh yang ada di perusahaan vital seperti buruh di perusahaan kereta atau SBKA atau Serikat Buruh Kereta Api, buruh di perusahaan kapal laut atau SBPP, atau buruh di perusahaan minyak atau Perbum yang akan menjadi terdepan untuk menggelar aksi mogok. Kalau nggak direken perusahaan juga, aksi lebih besar dari syarikat lain akan menyusul. Mimbar umum dan rapat akbar bakal digelar oleh SOPSI. Di tahun 53 itu memang aksi mogok perlahan tapi pasti makin sering terdengar. Buruh pesawat Garuda Indonesia mogok. Angkanya naik dari tahun ke tahun. Gerakan protes buruh itu makin hari makin keras karena begitu banyak pemimpin buruh di penjara. Aksi razia Sukiman, si bapak THR tadi itu,
yang terjadi di tahun 51 dan undang-undang perburuhan yang tidak pro buruh, ada istilahnya itu, undang-undang Teja Kusuma. Itu yang membuat buruh makin resisten. Bogor, Semarang, Makassar, Surabaya, semuanya bergolak. Kembali ke soal tuntutan tunjangan lebaran. Di Solo, demi tunjangan lebaran, buruh percetakan SBPI mogok tiap hari selama 3 jam sehari. Jadi sehari 3 jam Solo. Di Kudus, berita baik mulai muncul. Setelah mogok terbitlah perundingan. Salah satunya adalah soal perbekalan lebaran untuk buruh percetakan SBPI. Di Jogja, buruh cetak SBPI juga berhikmat mendapat tunjangan lebaran. Di tahun 55, Sarbupri atau Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia bikin iklan mogok di surat kabar. Sekedar informasi, Sarbupri adalah salah satu serikat buruh terbesar di masa itu dan terafiliasi dengan SOPSI. Iklan Sarbupri yang ini sangat jelas, konkret, dan semangatnya sangat lebaran. Satu bulan gaji bruto buat setiap kaum buruh. 6 meter kain, ya, itu 6 meter kain bagi yang bekerja. 3 meter kain bagi setiap keluarganya. Dan ini dia, bila perusahaan menolak tuntutan itu, berarti perusahaan memaksa kaum buruh dan keluarganya nggak berlebaran. Sarbupri membela tuntutannya itu sampai menang. Di Surabaya, aksi-aksi yang dilakukan oleh SOPSI direspons positif oleh Gubernur Jawa Timur setelah serangkaian perundingan penyelesaian kenaikan upah dan THR antara pemerintah dan SOPSI. Bukan hanya kepada pemerintah, tetapi Kodam Brawijaya pun, namanya dulu Tentara Teritorium 5, juga didatangi oleh SOPSI. Mula-mula THR di lingkungan Brawijaya itu hanya untuk pegawai tetap. Tetapi dengan SOPSI datang ke Brawijaya, pekerja harian pun mendapatkan THR. Nyaris setiap tahun SOPSI ini melakukan aksi. Setiap mendekati Lebaran, SOPSI hadir untuk memastikan instansi A, instansi B, atau perusahaan mana yang mau mangkir memberi THR kepada pekerjanya. Jadi, bukan sekali bayar THR, setelah itu aksi berhenti. Enggak. Bukan itu rumusan SOPSI. Tiap tahun, continue. Mengapa begitu? Karena organisasinya solid. Pendeknya, SOPSI ini tetap melakukan aksi sampai menang. Sampai menang. Kalau kelihatan mengendur, mereka ngegas lagi. Bahkan sampai tahun 59, SOPSI yang diketuai oleh Nyono ini tetap bertanya, bagaimana THR buruh partikelir? Aman? Bagaimana THR pekerja negeri atau pegawai BUMN? Aman? Ada peningkatan nggak jumlah di tengah melambungnya harga sembako jelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri? Apakah aman? SOPSI ini, teman-teman sekalian, SOPSI yang diidentikan dengan Partai Komunis Indonesia dan sangat dibenci oleh perwira-perwira militer aktif yang dapat jabatan dan kedudukan di perusahaan-perusahaan ini, memposisikan diri mereka seperti bayangkara yang menjaga agar setiap buruh mendapatkan dana kebahagiaan yang bernama tunjangan lebaran atau THR. Betapa bahagianya para buruh dan kelasi di Pelabuhan Tanjung Priuk yang menerima tunjangan lebaran. Ahai senyumnya. Betapa mekar dan berbunganya hati buruh kereta api saat THR sudah di tangan. Jatah beras lebaran sudah ada. Dan pakaian kerja yang baru sudah ada. Kegigihan SOPSI dan syarikat-syarikat afiliasinya jelang tahun 60-an memperoleh begitu banyak kemenangan dalam soal THR ini. Intinya, kemenangan itu dikawal. Kemenangan itu hasil solidaritas dan hasil hitungan yang cermat. Kemenangan itu bukan perjuangan sehari atau semalam doang. Itu kerja rutin tiap-tiap tahun. Berita kemenangan disyukuri
dan terus dikawal, jangan sampai kendor. Sementara yang belum dan masih berproses tetap diperjuangkan. Ada perusahaan yang nggak mau bayar, masih banyak. SVPM misalnya. SVPM itu kan singkatan dari Sumatera Palembang Petroleum Maskapai. Jadi ada sedikit ganjil di situ ya. Saya ulangi, S itu Sumatera, V Palembang, P Petroleum, dan M Maskapai. Kemudian disingkat SFPM. Ini perusahaan minyak yang beroperasi sejak 26 tahun dan masuk Big Four perusahaan minyak di tahun 60-an itu. Nah, SVM ini di tahun 60 mencoba mengelak dari THR, dan perselisihan antara buruh dan perusahaan ini bahkan sampai ke meja runding yang disebut P4 atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Operasi pengelipingan yang saya lakukan untuk topik THR ini memang sangat-sangat panjang, teman-teman sekalian. Perusahaan di Kalimantan, perjuangan buruh di Medan dan di Aceh, tuntutan THR buruh-buruh Sbirbah di Palembang, di Gresik buruh pabrik semen mendapatkan tunjangan lebarannya. Di Surabaya, di Kediri, buruh minyak kelapa dan tekstil di Jakarta, buruh perkebunan di Ciamis atau Gunung Bitung, pekerja harian Kopra di Jogja. Ayo, mana lagi? Buruh di pabrik rokok Solo, buruh tekstil Retatex di Krian, buruh pabrik sepatu Victory di Jakarta, buruh yang tergabung di SBRI Madiun. Coba, mana lagi? Kita absen satu persatu ya. Kita panggil satu-satu namanya dari sumur gelap sejarah itu. Buruh Sumberarto Jeporo, buruh Garuda Indonesia Airways. Artis-artis pun tidak luput dari perhatian SOPSI. Sampai yang robek karcis di bioskop pun diperhatikan. Bayangkan aja, kantor Badan Kerjasama Seniman Militer atau BKSSM didatangi para aktivis SOPSI untuk menagih soal THR. Tahu itu semua demi apa? Demi artis itu bisa berlebaran, demi pekerja di rantai dunia perbioskopan itu dan perfilman itu bisa menikmati tambahan uang untuk berlebaran. Pendeknya adalah THR, 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 THR. Di mana-mana THR. Di setiap pabrik dan perusahaan ada THR. Di setiap lebaran ada THR, THR, dan THR. THR atau tunjangan lebaran ini diperjuangkan dan dikawal oleh SOPSI sampai organisasi ini dibunuh setelah Gestok 65. Aktivisnya dibunuh, aktivisnya dipenjarakan, diasingkan, mereka dinistakan lebih rendah dari babi dan tikus. Bahkan hingga tahun 65 teman-teman sekalian, atau lebaran terakhir yang diikuti dengan riang gembira oleh kaum kiri, THR tetap dikawal dan diteriakan oleh SOPSI. Akhirul kalam, SOPSI dan seluruh buruh jas merah Mojok yang bertugas mengucapkan selamat berlebaran, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga merekah senyumnya, THR-nya membawa kebahagiaan selalu. Tetap melawan, terberkatilah THR. Jangan lupa amalan SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Oh iya, saya lupa satu hal. Satu-satunya kelas besar dalam sejarah Republik Indonesia yang tidak mendapatkan THR adalah kaum tani. Di hadapan kaum paria yang hanya diingat setiap pemilu ini, tolong jangan pamerkan THR-mu. Jangan, dan beridul fitrilah dengan biasa-biasa saja. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari warung arsip di selatan Yogyakarta, jas merah Mojok, dari Kafe Seni Tiga Rupa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa.